Hello everybody, my name is Panji. I'm from Indonesia. Yeah? Wow, this is the only place that has a reaction when I said I'm from Indonesia. You guys really know Indonesia? Really? Wow. I have a joke, but it wouldn't work now. the joke was I was about to say, maybe you know us by another name, which is Bali. That bomb. But you guys know Bali, right? You guys know Bali? Yeah, what do you guys know about Bali? Great surfing. Great what? Surfing, yeah. True. Anything else? You heard of it? Space? Snakes? Yeah, well that's all over Indonesia. That's just Bali. Bali, I kind of find it weird. Other than this place, nobody else heard, like they've never heard of Indonesia. But they know Bali, which is kind of weird to me. It's like someone likes to eat Whopper but never heard of Burger King. Felt like that. One thing about Bali is white women go there to do yoga. That's the thing. A lot of them. Yeah, I once flew from Jakarta to Bali and I met this white lady. She only had her yoga mat, yoga pants, yoga top, and nothing else. She didn't bring her bag, no cell phone. I don't think she had a ticket too. I was like, no boarding pass? That's weird. It's really true. You go to Bali and all over Bali, you'll see white women doing yoga poses, closing her eyes, contemplating, did I bring my bag? Yeah. Selamat pagi. Jam 7:04 waktu New York City, tepatnya waktu Newark, New Jersey, tempat gue nginep di Airbnb ini. Saat ini di sini adalah hari yang baru. Ini adalah episode terbaru dari vlog paling baru gue .id Weekly Vlog. Let's go. What are you guys doing? Untuk yang belum tahu, ini adalah kayak spin-off dari 0044 Weekly Vlog. 0044 Weekly Vlog adalah vlog di mana gue mencatat, mendokumentasi perjalanan gue menjadi seorang entrepreneur, sekaligus cerita sama lo bahwa Comika itu isinya bukan cuma gue. Lalu di episode 42 gue ngasih tau bahwa gue pindah ke New York, sesuatu yang udah gue simpen rahasianya cukup lama. 43 juga, 44 juga, dan akhirnya di episode ke-44 0044 Weekly Vlog selesai. Nah, sesuai janji gue mau mulai vlog baru. .id, untuk yang belum tahu, adalah sebenarnya Indonesian Dream. Jadi kan orang suka bilang, si Panji ke Amerika tuh untuk mengejar the American Dream. Mungkin iya, tapi gue ngerasa orang Indonesia itu juga punya ambisi gitu, punya cita-cita bukan tersembunyi ya, bahkan cukup kelihatan, punya obsesi untuk mendunia orang Indonesia tuh. Yang kayaknya datang dari fakta bahwa nggak tahu kenapa dunia nggak gitu kenal Indonesia. Sesuatu yang juga lagi gue perjuangkan di stand up gue, pengen cerita tentang Indonesia. Dan kita keseringan mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan dan punya hasrat untuk menawarkan sesuatu pada dunia. Nah, ini tuh sesuatu yang udah dalam kepala gue ya, menawarkan sesuatu kepada dunia ketimbang hanya mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan. Ada di juru bicara Stand Up Comedy World Tour tahun 2016. Dan entah itu Rich Brian atau Agnes Monica atau Pinkan Mambo pernah waktu itu, atau Taslim atau Iko atau Kang Yayan Ruhian atau Kang Cecep atau siapapun, termasuk George Saa, juara dunia Olimpiade Fisika. Indonesia tuh selalu senang ketika ada yang punya tempat di mata dunia. Pinot salah satunya. Nah, yang gue lakukan ini juga bagian dari perjuangan itu, bagian dari cita-cita itu, keinginan untuk nawarin sesuatu kepada dunia ketimbang selalu mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan. Di sisi lain, gue emang selalu pengen jadi stand up comedian yang berkarir di sini. Ini nggak pernah gue cerita kayak ini. Gue baru ingat gara-gara kemarin diwawancara Melanie Ricardo.
waktu gue kuliah, gue tuh sebenarnya sadar ada 3 hal spesifik dari gue yang unik. Biasanya di interview gue cuma bilang 2, gue nggak bilang yang ketiga. Yang pertama adalah gue kuat ngomong lama. Kalau lu ngikutin gue di wawancara di banyak tempat, bahkan di konten gue sendiri, gue inget gue sering bilang bahwa waktu kuliah tuh gue tahu gue kuat ngomong lama. Gue kalau ngomong tuh bisa sejam. Dan itu bukan cuma karena gue siaran radio. Sebelum gue siaran radio, kalau ada jam kosong, anak-anak nongkrong di warung gitu, terus suruh gue cerita asal muasal botol kecap, asal muasal bakyak, asal muasal sendal jepit, asal muasal pat sampah, asal muasal genteng, asal muasal cangkir. Terus gue ngarang bebas selama sejam karena nggak ada dosen. Anak-anak ketawa-ketawa. Suatu hari ketika manusia hidup di atas pohon, ada seorang manusia yang bernama, terus gue cari ada di depan gue namanya bernama Lukman, yang mengajak sahabatnya yang bernama, terus gue cari lagi siapa teman gue, Boncel, bernama Boncel. Terus wah, nama gue kepake. Terus nanti yang lain nungguin nama gue kapan disebut. Terus gue ngelawak terus aja selama sejam. Nah, hal kedua dari diri gue yang gue tahu spesifik, unik, gue bisa, itu adalah gue bisa bikin orang ketawa. Nah, jadi gue selalu bilang dari kuliah gue tahu gue kuat ngomong lama dan gue senang bikin orang ketawa. Tapi sebenarnya ada satu hal spesifik yang gue sadari waktu gue kuliah yang secara konsisten selalu berulang, momen-momen yang memperkuat anggapan gue itu, yaitu gue pinter banget bahasa Inggris. Bahasa Inggris gue tuh di atas rata-rata teman-teman gue. Gue inget bahkan bukan cuma waktu gue kuliah, waktu gue kerja di UPS, United Parcel Service, kayak DHL, kayak FedEx gitu. Gue sempat dari Bandung, waktu itu UPS Bandung dikirim ke Jakarta untuk training. Pelatihnya itu dari Amerika Serikat, UPS Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, di sini UPS merajalela, yang lain gak ada apa-apanya lah. Di UPS nomor 1 di sini. Terus pelatih Amerikanya denger gue ngomong, terus bilang, lu pernah tinggal di Amerika? Gue bilang nggak pernah. Udah pernah ke Amerika? Belum pernah saat itu. Kok logat lo Amerika ya? Terus gue bilang, orang sering ngomong kayak gitu ke gue. Karena tiap kali gue ketemu orang bule, lo orang Amerika gitu, pernah sekolah di Amerika, kok logat lo Amerika gitu. Terus waktu gue pertama kali gue ke Amerika Serikat tuh ke Vegas, waktu itu diajak sama Lenovo untuk ke CES, Consumer Electronic Show kalau nggak salah, di mana semua brand di seluruh dunia, brand-brand elektronik gitu ya, gadget gitu, pada pameran. Ketemu sama banyak orang, terus orang nanya, "Are you American?" Terus gue bilang, "Enggak, gue orang Indonesia." "But you went to school to the US?" gitu. Terus kata gue, enggak sama sekali gitu. "You have an American accent." Dan bahkan ketika gue stand up di sini dan gue bilang gue dari Indonesia, terus gue bilang gue baru 3 hari, 4 hari, 5 hari, baru seminggu. Terus bilang, "Wow, you don't look like you're not from around here." Kata dia kayak gitu. Jadi dari gue kuliah, gue udah tahu tuh gue tuh bisa bahasa Inggris dan aksen gue tuh aksen sini, walaupun nggak spesifik. Karena Queens ada aksennya, Jersey ada aksennya, Boston apalagi ada aksennya. Tapi nggak spesifik gitu. Ini si Panji aksennya aksen apa sih gitu. Nah, jadi 3 hal itu udah gue sadari dari dulu. Jadi sebenarnya cita-cita untuk kesini itu untuk melakukan sesuatu dengan itu, dengan 3 skill itu di Amerika Serikat udah dari dulu. Gue pikir gue harusnya jadi VJ MTV karena gue belum temu stand up. Di wawancara gue dengan Daniel Mananta yang judulnya Damn I Hate Daniel Mananta, gue cerita bahwa gue tuh pengen jadi VJ MTV tapi gagal. Jadi lu bisa ngerti sekarang kenapa gue begitu percaya ada sesuatu yang harus gue lakukan dengan 3 skill ini. Gue pikir jalannya adalah MTV VJ, audisi MTV VJ nggak tembus, kecewa berat. Fast forward ke hari ini, ternyata jawabannya adalah 3 kombinasi itu adalah untuk jadi seorang stand up comedian. Nah, ini adalah catatan perjalanannya. Nggak tahu sampai kapan. Kalau 0044 Weekly Vlog dari awal gue tahu akan jadi 44 episode. Kalau ini gue nggak tahu akan berapa panjang. Jadi ya, kalau nyari gue di sini. Bagian kedua yang gue mau ceritain di vlog episode kali ini. Episode kali ini lebih banyak recap dari apa yang terjadi di perjalanan pertama kemarin. Karena sebenarnya kayak yang ada di 42, 43, 44 itu, terutama 43, 44 ya, harusnya episode 1. Jadi gue bahas aja di sini. Gue mau cerita soal apa yang gue pelajari dari perjalanan pertama gue.
Jadi gue kemarin 2 minggu kesini untuk ngeraba. Ya kalau misalnya lu mau jambore atau naik gunung selalu ada tim advance gitu yang berangkat duluan. Nah gue tim advance untuk diri gue sendiri. Dan gue mempelajari beberapa hal. Pertama, gue belajar nulis joke lagi. Gue bawa pecahkan, di bawah lagi, harus gue bawa sekarang. Gue bawa buku pecahkan, dan percaya atau tidak, ketika gue ada di New York dan orang-orang gaya nulis komedinya itu beda sama sekali dengan yang ada di sini, yang membantu gue nulis lagi adalah justru ilmu-ilmu dasar yang ada di pecahkan. Karena lo akan terkejut bagaimana stand up di New York ini justru nggak banyak bumbu-bumbu gimmick-gimmick gitu. Ya ada yang kreatif dan berbeda gitu, tapi pada dasarnya setup punchline aja gitu. Dia punya keresahan, premisnya dia, lalu dari premis tersebut setup gue apa ya? Lalu gue punchline-nya apa? Jadi dasar-dasar yang gue baca di buku pecahkan itu justru membantu gue dalam penulisan. Makanya kalau lo ngikutin gue open mic atau ngeliat gue kalau lo member, lo pasti ngeliat klip open mic, lo kan sadar bahwa kok strukturnya Panji rada beda. Bahkan beat-beat bahasa Indonesia yang gue Inggrisin pun secara struktur agak beda. Walaupun harus gue akuin storytelling kepake ternyata di mana-mana. Makanya gue ngajar di pecahkan tuh gue bikin kelas online. Nggak tahu udah lewat, nggak tahu belum nih pada saat ini tayang. Tipis-tipis webinar belajar storytelling dari New York. Karena ternyata teknik storytelling sebagai sebuah bentuk penyampaian joke itu kepake di mana-mana, terutama di Amerika juga karena kepake sama gue. Nah jadi gue belajar nulis ulang joke seperti apa, karena walaupun anak sini ya, komedian sini nggak percaya sama gue bilang terdengarnya beda, it sounded different. The way they write joke, it sound different. Makanya di Instagram, TikTok, gue akan ngupload klip-klip gue stand up. Banyak yang bilang gini, kok gue sekarang lebih ketawa ya nonton Panji stand up pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia nggak sama sekali. Ada dua kemungkinan. Pertama sih paling besarnya selera ya. Jadi dia mungkin nggak satu selera sama joke bahasa Indonesia. Gue pas bahasa Inggris nyambung, namanya juga selera. Yang kedua mungkin karena dia, lo tau gak sih ada orang yang dulu, ada orang, temen gue, gak suka lagu pop apapun dari Indonesia, gak suka. Dia emang orangnya Amerika banget, dia gak suka apapun lagu Indonesia, sampai ada Malik and Essentials album pertama, ada di radio. Terus wah ini keren banget nih, katanya gak suka band Indonesia, loh ini Indonesia gitu, oh ini keren gitu. Jadi ada orang yang seleranya tuh ke barat-baratan gitu. Ketika ternyata yang dia dengar adalah Indonesia, oh ternyata bisa juga dengar Indonesia keren gitu. Nah, tapi yang ketiga mungkin adalah karena memang secara struktur tuh beda. Secara ritme tuh beda. It's a different way of telling jokes, at least from my perspective. Jadi gue paham kalau ada yang ngerasa kok beda ya, kok gue sekarang malah nggak ketawa, atau gue sekarang malah ketawa, karena emang beda. Terus yang juga gue pelajari, gue belajar skenanya. Gue catat bahkan kayak gimana skena stand up comedy di New York. Yang satu hal yang gue tahu, dari puluhan, lebih dari 20 open mic yang gue lakuin, cuman sekali telat. Open mic selalu on time. Salah satunya adalah karena di belakang jam open mic dia ada open mic lain. Jadi kayak gue mau contoh di Greenwich Village. Di Greenwich Village itu ada open mic jam 1 sampai setengah 3, jam 3 sampai setengah 5, 5 sampai setengah 7, jam 7, jam 9, jam 11 ada show di Greenwich Village. Di tempat-tempat lain juga kayak gitu. Salah satu yang juga sering ramai di Producers Club tuh, bukan comedy club tapi suka dipakai. Dia jam 5 sampai setengah 6, sampai setengah 7 ada namanya early mic, jam 7 ada dynamite. Jadi karena nabrak sama open mic orang lain, karena satu tempat ada beberapa open mic, jadi mereka harus on time. Terus gue menyadari bahwa nyari open mic yang aktif ternyata tantangan semua orang di New York. Karena kami semua, komedian yang lagi open mic di New York, itu open mic tuh modalnya cuman 2. Facebook page, namanya apa gue lupa.
namanya apa? Gue lupa. Karena gak pernah gue buka. Jadi ada Facebook page yang ngasih tahu ada open mic apa aja di New York. Dan ada satu, dan ini yang lebih dipakai banyak orang. Ada file Microsoft Excel, gue dapat dari Wina Hananto. Wina waktu itu pernah ke sini, dia ke Boston kalau nggak salah. Terus dia open mic di Boston, terus dia sempat ke New York, terus dikasih ini ada file. Lu cari aja. Terus dia datang, si Wina datang ke Cellar 77, gue datang juga. Dia datang ke acara namanya Shut Up Sarah, Heckling Night. Jadi semua orang naik terus di-heckle sama semua orang. Nah, file tersebut gue dapat dari Wina. File ini dipakai sama semua orang. Masalahnya file ini nggak update, jadi nggak semuanya aktif. Makanya setiap kali gue nyamperin ternyata udah nggak ada, gue delete. Inilah juga alasan kenapa gue nggak dengan mudah bisa cerita sama orang gue open mic di mana aja. Karena banyak open mic yang gue datengin ternyata nggak ada. Jadi gue nggak tega sama orang-orang yang datang ke situ ternyata nggak ada open mic gitu. Gue masih mencari tahu di antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada 40 open mic sehari. Jumat, Sabtu ada 20 open mic sehari. Minggu ada 30 open mic sehari. Nah, gue masih nyari tahu mana aja yang aktif. Yang gue tahu Greenwich Village selalu aktif, Eastville selalu aktif, Producers Club aktif, Grizzly Pear aktif. Itu aja sih yang gue tahu pasti beneran ada. Sisanya baru gue datengin sekali, jadi gue nggak benar-benar tahu. Dan ternyata masalah semua orang, karena gue ingat gue berbagi file itu sama yang lain. Gue punya teman namanya Grant, dia intern di The Daily Show-nya Trevor Noah. Gue kasih file itu, dia cuma open mic di satu tempat, di Producers Club, yang sekarang gue jadiin base-nya gue. Karena studionya The Daily Show nggak jauh dari situ. Terus gue kasih file itu, dia happy, terus dia keliling-keliling, gue follow dia juga di Instagram. Jadi semua orang tuh masalahnya sama, nggak semua open mic itu aktif dan nggak semua komika tuh tahu mana aja yang aktif, mana yang enggak. Jadi lucu. Terus gue tahu bahwa di open mic sweet spotnya tuh di tengah. Mungkin mirip juga kayak di Indonesia. Karena kalau misalnya di awal, nah ini kalau di sini open mic-nya selalu on time, yang datang open mic suka telat. Jadi gue berapa kali tuh open mic pas mulai itu baru berdua, baru bertiga, nanti di tengah-tengah baru nunggu orangnya baru mulai muncul. Nah, di sini kalau lu dapatnya di awal nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang nonton. Lu dapat di akhir juga nggak ada yang nonton karena mereka biasanya habis open mic pulang, kecuali gue dan sedikit sekali orang, karena gue lagi mempelajari mereka. Jadi paling enak tuh di tengah. Cuman gue ditanya, lu mau mulai duluan? Nggak apa-apa, gue terserah. Lu nyuruh gue kapanpun gue naik gitu. Emang juga anak baru ya kan? Komika daerah. Terus apa lagi ya? Udah sih. Gue ketemu banyak kan. Ya. Banyak sih, banyak. Nanti kapan-kapan. Selama perjalanan ini nanti gue cerita lagi kira-kira apa aja yang hal-hal baru dari skena yang gue pelajari. Maaf ya, makan bentar. Oke, ini bagian terakhir dari apa yang mau gue sampaikan di episode pertama.id. Gue mau cerita bahwa ada hal ketiga yang gue pelajari, yang gue dapatkan dari perjalanan pertama gue ke New York. Gue belajar untuk mengubah mindset gue dan mengubah cara pikir gue. Karena waktu pertama kali gue kesini, gue tadinya nggak mau orang-orang tahu gue siapa, nggak mau cerita-cerita kalau gue nih di Indonesia adalah entertainer yang punya followers banyak, subscriber banyak, suka main film gitu-gitu. Tadi gue nggak pengen ngasih tahu gitu, karena gue nggak pengen kayak, dan sebenarnya kan gue pikir tadi juga nggak perlu orang-orang tahu. Hampir kecelakaan di belakang, nggak perlu orang-orang di sini tahu gue siapa gitu. Nggak perlu cerita-cerita, nggak perlu mengungkap identitas gue karena irrelevan tadinya gue pikir. Dan gue juga nggak pengen kayak dianggap kayak, lu tau gak sih kayak, oh ini sebenarnya
orang terkenal pura-pura jadi rakyat jelata gitu. Nggak pengen kayak gitu juga. Sampai akhirnya pada suatu hari gue kan ngisi beberapa kali show gitu ya, Mic'd Up NYC, nggak dibayar. Tapi diajak gitu di acara komersil. Gue di Mic'd Up NYC pertama yang nonton semuanya orang Indonesia, orang Amerikanya, orang New Yorknya. Yang datang itu cuman yang punya tempat, si Denise, terus udah gitu bartendernya, terus udah gitu sejumlah komedian, ada Josh, ada Kevin, ada Jacob, dan ada beberapa orang lain. Pokoknya siapapun yang naik saat itulah. Terus mereka tuh nonton juga, dan mereka si Panji ditonton sama people-nya gitu, orang Indonesianya. Minggu berikutnya gue ngisi lagi Mic'd Up NYC, orangnya lebih banyak, 30 orang sekitar, terus mungkin 60-70%-nya orang Indonesia, sisanya orang New York, karena ada beberapa komedian lain yang ngajak penontonnya untuk datang. Nah setelah itu banyak komedian ngomong sama gue, wah hebat ya lu bisa bikin rame, terus bisa bikin pecah. Terus gue ngomong gini, kurang lebih gue bilang ya, tapi kan itu kan I brought in my people gitu, my Indonesian people gitu. Gua mau bilang bahwa ya nggak aci lah gitu, karena gue bawa orang sendiri. Terus si Kevin Sanchez yang bilang bahwa apaan sih lu? Bahwa lu berhasil bawa your people itu hal yang baik, karena kita semua juga pengen kayak gitu tapi nggak bisa. Dibilang gue orang Puerto Rico, gue nggak bawa my people Puerto Rican, gue pengen tapi mereka nggak datang. Josh orang Jewish, dia nggak berhasil bawa temen-temennya yang orang Yahudi untuk nonton. Ini semua juga punya people-nya masing-masing, tapi kita nggak berhasil bawa people kami masing-masing untuk nonton. Kalau lu berhasil bawa orang lu, warga lu, people lu untuk nonton, ya bagus, manfaatin gitu. Kalau lu punya kemampuan itu, ya optimalkan. Terus gue pikirin baik-baik omongannya dia. Dan ketika open mic lain, gue ketemu sama ada komedian-komedian lain juga yang ngeh gue siapa, ngecek followers gue, ngecek subscriber gue, terus kaget, terus mereka bilang, oh followers lu banyak banget ya. Mereka bilang, lu mesti manfaatin ini. Dia bilang, kami semua tuh nggak punya apa yang lu punya. Lu bisa lebih cepat dapat apa yang kita semua ini pengen perjuangin dengan followers lu. Dan yang dia maksud adalah dapat pass di comedy club. Dia bilang dengan followers ini lu bisa lebih cepat, lu mesti bilang sama mereka. Dan tadinya lagi-lagi tadi gue bilang ya udahlah, tapi lama-lama terus makin banyak yang ngomong kayak gitu, mereka semua ngedukung gitu. Terus gue pikirin baik-baik bahwa mereka tuh sebenarnya bener juga gitu. Lo tau nggak satu komedian yang paling banyak bikin sold out Madison Square Garden dalam satu konser? Tebak siapa? Satu stand up komedian Amerika Serikat yang paling banyak bikin sold out di Madison Square Garden. Coba gue cek Madison Square Garden kapasitasnya berapa ya? Madison Square Garden capacity. $20,000. Tebak siapa komedian? Kevin Hart pernah ngisi di Madison Square Garden. Madison Square Garden ini adalah venue yang sangat legendaris ya di Amerika Serikat ya. Markasnya New York Knicks, tapi juga suka dipakai untuk konser. Frank Sinatra pernah manggung di situ. Muhammad Ali pernah tidur di situ. Tyson kalau nggak salah pernah tidur di situ. Pokoknya gedung serbaguna ala kayak Istora Senayan. Si Kevin Hart pernah di situ. 2 shows sold out. Jadi satu malam 2 pertunjukan sold out. Louis C.K. juga pernah di situ. Louis C.K. kalau nggak salah 2 hari. 2 hari satu pertunjukan. Jadi 2 kali bikin sold out. Gue tahu karena gue nonton di hari kedua. Oh sorry, dia 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Gue nonton di hari Minggu. Terus Chris Rock pernah manggung di situ juga. Tapi komedian yang paling banyak bikin sold out di Madison Square Garden adalah Sebastian Maniscalco. 6 kali sold out untuk satu judul. 6 pertunjukan. 6 kali 20. 120.000. Lu mungkin nggak denger kan? Nggak pernah denger gitu nama Sebastian Maniscalco. Kenapa bisa seperti itu? Karena Sebastian Maniscalco berhasil datengin people-nya dia. Dia orang
keturunan Italia, dan di New York emang ada banyak kulit putih, ada banyak kulit hitam, tapi orang keturunan Italia banyak banget di sini. Nah, karena Sebastian Maniscalco berhasil bawa people-nya dia, orang-orang keturunan Italia untuk nonton, dia bisa sold out Madison Square Garden 6 kali. Kalau misalnya Jokowi manggung dimanapun itu, orang Filipina juga muncul, people-nya dia juga muncul. Makanya sekarang kalau lihat si Jokowi selling out theaters dan stadiums. Kalau Russell Peters bikin pertunjukan, orang-orang yang turunan India juga datang. Walaupun dia sebenarnya orang Kanada. Waktu gue nonton Russell Peters di Jakarta, dia kan manggung 3 kali tuh, di Istora sekali, di Gandera City sekali, sampai yang gue tonton di The Hall Casablanca. Itu juga orang-orang India pada muncul. Jadi semua komedian juga gitu. Semua komedian tuh pengen bawa people-nya dia gitu. Kayak waktu Kevin Hart di Philadelphia, satu stadion football itu sold out, yaitu people-nya dia pada muncul semua. Benar kata Kevin Sanchez, kalau lu punya senjata itu ya lu manfaatin. Terus gue pikir baik-baik, selama ini tuh gue tuh kayak orang ya, kayak lu tau Punisher gak sih, karakter Marvel yang ada seriesnya di Netflix tapi sekarang pindah ke Disney Plus. Gue tuh kayak Punisher ya, yang punya granat banyak, punya shotgun, punya senjata senapan mesin segala macam lengkap lah gitu. Terus pas gue mau berangkat perang, ternyata lawan gue pada pakai pisau. Terus gue bilang, nggak enak kan mereka pakai pisau. Gue nggak usah deh bawa senjata-senjata ini gitu. Gue pakai pisau aja, soalnya mereka pakai pisau juga. Sementara orang-orang di belakangnya Punisher bilang, lah ngapain lu pakai pisau doang? Lu kan di sini untuk kami gitu, lu mau melindungi kami. Lu pakai senjata yang lu punya untuk melawan itu semua. Jangan mentang-mentang mereka pakai pisau terus lu nggak enakan, lu mau pakai pisau juga. Ya pakai aja untuk bantai mereka. Jadi gue memutuskan untuk pakai semua senjata gue, karena kalau enggak, terus apa bedanya sama orang lain gitu. Justru gue selalu berpikir gue adalah orang yang tepat untuk memulai ini, untuk komika-komika Indonesia ya. Justru karena gue punya senjata-senjata itu. Kalau misalkan gue nggak pakai senjata itu yang sebenarnya gue punya, hanya karena nggak enakan, apa bedanya sama Bonar Manalo yang berangkat ke New York? Bonar Manalo juga bisa kalau dia belajar bahasa Inggris, nulis joke dalam bahasa Inggris, bisa dia. Gue bahkan percaya semua komedi Indonesia asal bisa belajar bahasa Inggris di sini akan bisa sukses. Tapi Bonar nggak punya followership kayak gue, nggak punya subscriber kayak gue, nggak punya pasukan yang bisa dimobilisasi sebanyak gue. Gue justru menyia-nyiakan gue kalau gue nggak pakai senjata itu. Nah, mulai sekarang gue akan pakai senjata itu. Gue akan coba cek kalau misalkan gue ngajak penonton untuk datang ke open mic, apa yang terjadi. Karena kan seperti yang gue pernah cerita, di sini orang nggak lazim nonton open mic. Buat apa nonton open mic ngeliat orang lagi latihan? Orang tiap hari ada minimalnya 30 pertunjukan berbayar, isinya komedian lucu semua. Beda sama di Indonesia gitu. Nah, jadi gue mau cek kalau misalkan gue berhasil bawa masa ke open mic, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah comedy clubnya akan ngeh? Kita cek. Tapi itu adalah mindset baru gue. Kita tutup dulu .id weekly vlog episode pertama. Terima kasih udah ngikutin. Ini akan jadi perjalanan baru gue. Moga-moga ini sesuatu yang lu suka. Dan gue nggak tahu gue akan berapa lama ngerjain ini. Kalau 0044 weekly vlog kan emang diniatkan setahun. Jadi di episode ke-44 bungkus deh tuh. Kalau yang ini gue nggak tahu nih. Nggak ada patokan mau bikin berapa banyak, tapi gue akan bikin aja. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya, di mana lo akan ngeliat gue dengan perjuangan baru gue di kota ini. Bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.